Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya, perkenalkan saya Irsan Mayudi dengan NIM J1220019. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi dengan judul pengeringan gula semut kelapa menggunakan prototipe pengering Tipera atau dry dryer yang disusun oleh Ahuda Adiaksa. Di sini saya melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pengeringan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang pertama yaitu latar belakang program program diversifikasi gula berbasis tanaman kelapa atau palmai sangatlah tepat untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di samping jumlah bahan baku gula kelapa yang melimpah, teknologi dan biaya yang digunakan untuk membuat gula kelapa cukup murah dan sederhana. Menurut Dewan Standarisasi Nasional tahun 1995, gula semut kelapa merupakan produk basis olahan nira tanaman palmae yang berbentuk serbuk atau granula. Dalam proses pembuatannya, gula semut kelapa memiliki perbedaan dengan gula kelapa cetak. Gula semut kelapa tidak dilakukan pencetakan seperti gula kelapa cetak, tetapi dilakukan mutaran atau sentrifugas hingga menghasilkan gula kelapa dengan bentuk serbuk atau granula. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses pengeringan gula semut kelapa menggunakan prototipe pengering Tipera dengan mengamati perubahan sifat fisik kimia selama proses pengeringan. Nah, menentukan kombinasi suhu dan waktu pengeringan gula semut kelapa terbaik menggunakan prototipe pengering Tipera. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Bahan penelitiannya yang pertama yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gula semut kelapa yang diperoleh dari pengrajin gula semut kelapa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Yang kedua, peralatan yang digunakan yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain prototipe pengering Tipera dengan dimensi 140 kali 44 kali 46 cm serta rak yang berdimensi 40 kali 40 cm. Adapun sejumlah peralatan pembantu lainnya terdiri dari timbangan analitik atau timbangan digital, termometer bola basah, termometer bola kering, pengaduk, dan alat yang digunakan untuk analisa meliputi oven, tanur, cawan porselen, tabung reaksi, gelas ukur, buret, dan tabung Erlenmeyer. Yang ketiga yaitu prosedur kerja. Nah, pada penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian pendahuluan dan tahap penelitian utama. Penelitian pendahuluan terdiri dari pendahuluan pembuatan prototipe mesin pengering rak, karakteristik awal gula semut kelapa, dan penentuan waktu pengadukan gula semut kelapa pada proses pengeringan. Penelitian utama merupakan kajian mengenai proses pengeringan gula semut kelapa untuk mengetahui penggunaan suhu dan waktu pengeringan terbaik untuk melakukan pengeringan gula semut kelapa serta mengamati perubahan fisik dan kimia selama proses pengeringan. Nah, kita masuk ke proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan alat pengering Tipera atau dry dryer yang saya sebutkan dengan menggunakan sumber panas dari gas LPG untuk memanaskan udara. Udara yang panas ini kemudian dialirkan ke bahan yang akan dikeringkan menggunakan blower dengan kecepatan udara 2,9 M/S. Pengeringan dilakukan pada suhu 50, 60, 70, dan 80 derajat Celcius dan waktu pengeringan selama 45, 60, dan 75 menit. Pengeringan dilanjutkan hingga menit ke-100 untuk mengamati penurunan kadar air sebanyak 800 gram gula semut kelapa yang akan dikeringkan, ditimbang, dan diukur kadar air awal. Tebal gula semut kelapa pada rak pengering kurang lebih 2 cm. Kadar air gula semut kelapa yang dikeringkan diamati setiap 10 menit sekali hingga proses pengeringan selesai. Selama proses pengeringan dilakukan, pengadukan untuk membebaskan uap air dan perangkap di tengah tumpukan gula yang dikeringkan terus dilakukan. Kemudian dapat dilihat di sini adalah diagram alir pengeringan gula semut.
Yang pertama yaitu gula semut kelapa basah, dan kemudian kita masuk ke proses pencampuran dan pengadukan dengan masuk proses penimbangan. Kemudian kita masuk proses pengeringan dengan menggunakan temperatur atau suhu 50, 60, 70, dan 80 derajat Celcius dengan waktu 45 menit, 60 menit, dan 70 menit. Kemudian masuk lagi proses pengadukan. Setelah proses pengadukan, kita masukkan proses penirisan selama waktu 5 sampai 10 menit. Nah, setelah dari proses penirisan tadi, kita masuk ke proses penyaringan dengan menggunakan saringan yang berdiameter 18 mesh. Nah, di sini kita menghasilkan dua produk, yaitu gula semut kelapa kering kasar dan gula semut kelapa kering halus. Yang kita gunakan yaitu gula semut kelapa kering halus, dan kemudian kita analisis. Nah, karakteristik awal gula semut kelapa. Karakteristik awal gula semut kelapa dilakukan dengan melakukan analisis fisik proxima yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar bahan tak larut, kadar gula total, sukrosa, dan kadar gula reduksi. Karakteristik awal gula semut kelapa ini bertujuan untuk mengetahui mutu gula semut kelapa sebelum proses pengeringan. Hasil analisis awal selanjutnya dibandingkan dengan hasil analisis setelah proses pengeringan untuk mengetahui pengaruh pengeringan terhadap mutu gula semut kelapa yang dihasilkan. Dapat dilihat ini adalah tabel hasil uji karakteristik awal gula semut kelapa. Yang pertama yaitu ada kadar air, kadar abu, kadar bahan tak larut, kadar gula total, dari kadar sukrosa, dan kadar gula reduksi. Nah, yang pertama yaitu kadar air gula semut yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 7,99%. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral atau bahan organik pada bahan yang tidak ikut terbakar pada saat proses. Bahan organik tersebut dibakar pada suhu yang tinggi. Pada tabel 1 dapat dilihat kadar abu yang digunakan pada penelitian ini adalah 1,74%. Kemudian kita masuk ke kadar bahan tak larut. Kadar bahan tak larut merupakan parameter yang dapat menunjukkan baik atau tidaknya suatu proses pengolahan produk pertanian. Kadar bahan tak larut pada proses penelitian ini adalah sebesar 0,80%, 0,89%. Saya ulangi. Kemudian kita masuk ke kadar gula total. Kadar gula total merupakan jumlah sukrosa dan gula produksi yang terkandung dalam gula semut kelapa pada penelitian ini. Nilai total gula sebesar 87,25%. Selanjutnya yaitu sukrosa. Sukrosa merupakan sumber nutrisi yang terbentuk dari tumbuhan. Sukrosa terdiri dari monomer-monomer berupa glukosa dan fruktosa yang terikat oleh ikatan glikosidik. Kadar sukrosa pada gula semut kelapa yang lebih rendah bila dibandingkan kadar sukrosa pada gula pasir atau gula tebu yang mencapai kadar sukrosa 99,3% atau bisa disebut dengan sukrosa murni. Kadar sukrosa gula semut kelapa sebelum proses pengeringan adalah pada penelitian ini adalah 75,64%. Kadar gula produksi pada penelitian ini adalah 7,64%. Kadar gula reduksi ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan SNI, yaitu maksimal kadar gula reduksi sebesar 6%. Nah, termasuk lagi proses pengadukan. Proses pengadukan selama proses pengeringan dilakukan agar gula semut kelapa yang dikeringkan memiliki tingkat kekeringan yang merata. Pengadukan berfungsi untuk membebaskan uap air yang terperangkap dalam tumpukan gula yang dikeringkan. Pengadukan juga berfungsi untuk mengurangi terbentuknya gumpalan-gumpalan gula semut kelapa selama proses pengeringan. Nah, dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pada pengeringan menggunakan suhu 50 derajat Celcius mulai terbentuk gumpalan pada menit ke-15. Sedangkan pada pengeringan menggunakan suhu 60, 70, dan 80 derajat Celcius, gumpalan akibat proses pengeringan mulai terbentuk
dari menit ke-10 dan jumlah gumpalan semakin meningkat hingga pengeringan berjalan selama 30 menit. Waktu terbentuk gumpalan pada pengeringan menggunakan suhu 50 derajat Celcius cenderung lebih lambat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang terjadi secara perlahan. Sehingga air pada permukaan bahan diuapkan sedikit demi sedikit. Nah, dapat dilihat untuk hasil pengamatan pada tabel 2 menunjukkan waktu pengadukan gula semut selama proses pengeringan sebaiknya dilakukan pada selang waktu 15 menit. Untuk pengeringan menggunakan suhu 50 derajat Celcius dan selang waktu pengadukan 10 menit, untuk pengeringan pada suhu 60 dan 60, 70 dan 80 derajat Celcius. Dapat dilihat ini merupakan tabel terbentuknya gumpalan selama proses pengeringan. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu rendemen. Rendemen gula semut kelapa yang dihasilkan selama proses pengeringan dan pengayakan dapat dilihat pada tabel 3. Nah, total rendemen cenderung semakin menurun seiring penambahan waktu dan suhu pengeringan. Total rendemen tertinggi yaitu sebesar 98,44% terdapat pada pengeringan pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu pengeringan selama 45 menit. Dapat dilihat inilah tabel dari proses rendemennya. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat kimia gula semut kelapa kering. Analisis yang dilakukan pada proses pengeringan meliputi uji kadar air, kadar abu, bahan tak larut, gula reproduksi, gula total, dan sukrosa. Hasil pengamatan terhadap sifat kimia gula semut kelapa setelah proses pengeringan dapat dilihat pada tabel 4. Nah, dapat dilihat pada tabel 4 karakteristik gula semut kelapa setelah proses pengeringan. Nah, di sini hasil analisis kadar air pada tabel 4 menunjukkan bahwa penggunaan suhu yang semakin tinggi serta waktu pengeringan yang semakin lama menghasilkan gula semut yang dengan kadar air yang semakin rendah. Kadar air yang setelah proses pengeringan pada berbagai kondisi pengeringan berkisar antara 2,01 sampai dengan 6,33%. Dengan kadar air tertinggi dihasilkan oleh pengeringan pada suhu 50 derajat Celcius selama 45 menit dan kadar air terendah dihasilkan pada pengeringan suhu 80 derajat Celcius selama 70 menit. Kadar air yang dihasilkan pada penelitian ini sebagian besar tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI, yaitu sebesar 3%. Nah, kemudian kita masuk ke pengukuran kadar abu dapat menjadi parameter baik atau tidaknya suatu proses pengolahan atau pemurnian dari gula semut kelapa. Penentuan kadar abu dalam suatu bahan dapat diukur menggunakan metode pengabuan langsung, yaitu menggunakan panas yang tinggi dan oksigen yang disebut sebagai oksidator. Penggunaan suhu yang tinggi akan membakar bahan-bahan anorganik, organik, dan menyisakan residu berupa zat organik atau mineral. Kadar abu dihitung dengan menimbang sisa hasil pembakaran dengan bahan pada suhu tinggi, yaitu suhu berkisar antara 550 derajat Celcius. Hasil pengamatan kadar abu gula semut kelapa yang diperoleh berkisar antara 1,66 sampai dengan 2,38%. Kemudian kita masuk ke kadar bahan tak larut dalam air pada gula semut kelapa menunjukkan kualitas mutu gula semut kelapa. Semakin kecil jumlah bahan tak larut dalam air pada gula semut kelapa, maka kualitas gula yang dihasilkan akan semakin baik karena bahan yang tak larut umumnya berupa padatan atau kotoran yang berupa pasir dan kerikil yang ukuran sangat kecil. Pengukuran kadar bahan tak larut dari gula semut
Nah, kelapa setelah dikeringkan berkisar antara 0,67 sampai dengan 0,79%. Nah, termasuk kemudian kadar gula. Kadar gula pada gula semut kelapa dapat dinyatakan dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan untuk mereduksi ion logam dalam keadaan basah. Kelompok gula produksi dan gula non-produksi, serta total gula yang dinyatakan dalam jumlah gula baik, gula produksi, dan gula non-produksi. Gula produksi merupakan gula golongan yang tidak dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Yang termasuk gula produksi adalah semua monosakarida, yang termasuk juga glikosa, fruktosa, dan galaktosa, dan disakarida. Nah, contohnya itu yaitu laktosa dan maltosa. Sementara gula non-produksi merupakan gula yang tak memiliki kemampuan mereduksi ion logam. Gula non-produksi dapat berupa sukrosa dan pati, atau biasa disebut dengan polisakarida. Kadar total gula dari gula semut kelapa setelah dikeringkan pada kondisi pengeringan yang berbeda, dapatkan nilai kadar total gula yaitu 87,16 sampai dengan 87,47%. Nah, kesimpulan dapat saya sampaikan di sini bahwa karakteristik gula semut kelapa sebelum dikeringkan memiliki kadar air 7,99%, kadar gula total 87,25%, dan kadar sukrosa 75,64%, kadar gula produksi 7,64%, dan kadar abu 1,74%. Kadar bahan tak larut yaitu 0,89%, dan hasil karakterisasi awal gula semut kelapa ini masih belum memenuhi standar ditetapkan oleh SNI. Untuk gula semut kelapa pada pengeringan dengan suhu 50 derajat Celcius, gula semut kelapa mulai terbentuk gumpalan pada menit ke-15, sedangkan pada suhu 60, 70, dan 80 derajat Celcius, gumpalan mulai terbentuk pada menit ke-10. Penentuan waktu terbentuknya gumpalan pada gula semut digunakan sebagai selang waktu pengadukan selama proses pengeringan. Pengeringan gula semut kelapa bertujuan untuk mengurangi sejumlah air berlebih pada gula semut kelapa untuk meningkatkan cita rasa dari gula semut kelapa. Gula semut kelapa yang dikeringkan memiliki warna kecoklat keemasan hingga coklat agak gelap. Analisis gula semut kelapa yang telah dikeringkan pada berbagai kondisi pengeringan diperoleh kadar air antara 2,01 sampai dengan 6,33%. Kadar abu yaitu 1,66 sampai 22,38%. Kadar bahan tak larut antara 0,67 sampai 0,79%. Kadar gula reduksi antara 7,84 sampai 8,72%, 27%. Kadar gula total antara 87,16% sampai 87,47%. Dan kadar sukrosa antara 74,99 dan 75,62%. Gula semut kelapa yang disukai oleh panelis yaitu gula semut yang dikeringkan menggunakan suhu 70 derajat Celcius selama 60 menit. Gula semut yang dikeringkan pada kondisi ini memiliki skor penilaian paling tinggi untuk warna, aroma, dan rasa. Hasil analisa dapat dari sifat kimia dan gula semut kelapa yang dikeringkan juga menunjukkan bahwa produk gula semut terbaik adalah gula semut yang dikeringkan menggunakan suhu 70 derajat Celcius selama 60 menit dengan rendemen 72,24% dan kadar air 2,75%, kadar abu 1,88%, dan kadar bahan tak larut 0,7%. Kadar gula total yaitu 87,7% dan kadar sukrosa 75,23%, dan yang terakhir yaitu kadar gula reduksi yaitu sebanyak 7,99%. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.